Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sejahtera dan tetap sehat ya. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai kepada bab tentang interpretasi pasal, analisis dan asesmennya. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang mesti kita bicarakan di video kali ini, silahkan disimak video ini sampai selesai. Berbicara mengenai interpretasi, itu adalah satu penafsiran. Jadi interpretasi pasal dalam peraturan perundangan itu ya menjadi sangat penting karena itulah sesungguhnya jantungnya hukum. Artinya apa? Kita memang harus benar-benar menafsirkan, harus sesuai dengan yang tertulis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan analisis. Analisis itu merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari atau ditaksir makna dan kaitannya. Jadi ringkas cerita, apa maksud dari pasal yang bersangkutan? Itu harus jelas. Kemudian yang berkaitan dengan asesmen. Asesmen adalah satu proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan atau penilaian. Artinya kalau kita kembali dalam konteks ini, pasal itu sebetulnya kesimpulannya bagaimana sih? Jadi seperti itu. Adik-adik sekalian, sekarang coba kita renungkan ya. Sesungguhnya untuk apa toh peraturan perundangan di bidang veteriner itu? Sudah barang tentu untuk menjaga keamanan masyarakat ya. Layanan profesi yang dilakukan itu diharapkan tidak mengakibatkan kerugian. Oleh karenanya, kelalaian dalam layanan profesi itu dapat berakibat ya menjadi kasus hukum. Nah, sekarang kita coba periksa, apakah profesi dokter hewan itu termasuk profesi di bidang kesehatan atau medis? Tentu jawabannya ya, benar. Itu termasuk profesi kesehatan atau medis. Nah, sekarang lebih lanjut. Bila benar termasuk di bidang kesehatan atau medis, maka berlakulah rambu-rambu profesi medis. Oke? Nah, ini yang jadi masalah. Namun demikian, satu-satunya undang-undang yang berkaitan dengan praktek kedokteran itu adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Ya. Sayangnya di dalam undang-undang ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesi dokter hewan. Nah, itulah sebabnya ada banyak pendapat yang pernah disampaikan bahwa kita ini memang memerlukan undang-undang praktek kedokteran hewan tersendiri. Ya, karena Undang-Undang 29 2004 itu adalah tentang praktek kedokteran, titik. Ya, walaupun di dalamnya termasuk kedokteran gigi. Jadi kira-kira seperti itu. Semua urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya atau fungsi dari veteriner itu sesungguhnya berkaitan dengan hewan hidup maupun hewan dan turunannya. Ya, artinya hewan hidup atau produk hewan ya dan turunannya, hewan yang sudah disembelih atau hasil hewan ya. Nah, ini semua harus dipastikan bahwa yang pertama safety-nya, artinya keamanan kesehatan. Jadi harus bisa dipastikan tidak ada resiko gangguan kesehatan baik bagi hewan, manusia dan lingkungannya.
Kemudian yang kedua adalah security-nya. Artinya keamanan dari penyakitnya. Karena bisa jadi hewan atau produk hewan itu ternyata berpenyakit, ya. Nah, di sini artinya bahwa tidak merupakan sumber penularan penyebaran penyakit, baik yang bersumber dari hewan yang hidup maupun produk hewan yang tentu saja terkena zoonosis. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah asuransi. Artinya penjaminan. Nah, tentu kita memberikan penjaminan berupa surat keterangan kesehatan hewan. Dengan diterbitkannya SKKH, tentu saja itu cermin daripada tanggung jawab untuk menjaga kepentingan kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan yang mengacu tentu saja pada pedoman dan kaidah internasional. Selanjutnya yang keempat adalah animal welfare, jadi kesejahteraan hewannya. Nah, di sini bagaimana hewan diperlakukan oleh kita manusia itu untuk kepentingan kesehatan, ulangi, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun dalam konservasinya sebagai komitmen sesuai dengan sumpah dan kode etik yang kita miliki. Adik-adik sekalian, dari kelima fungsi veteriner yang sering kita singkat menjadi 2S, 2A, dan Yanmedvet. Ini sesungguhnya merupakan hal yang harus dilakukan secara profesional dan berkewenangan yang diatur dengan ketentuan hukum, ya. Selanjutnya, kewenangan dalam melakukan 5 fungsi tadi itu harus memiliki rambu-rambu yang wajib dipatuhi karena menyangkut masalah kepentingan masyarakat serta layanan bagi pemilik hewan. Nah, rambu-rambu profesi itu kalau kita pilah-pilahkan, maka bisa terdiri atas rambu-rambu. Yang pertama adalah rambu ketentuan hukum. Jadi, berkaitan dengan ketentuan hukum, maka ada pelanggaran atau tidak, itu harus berpedoman pada aturan hukum. Ya. Kemudian menyangkut rambu ketentuan disiplin, ada atau tidaknya pelanggaran itu tentu saja harus berpedoman atau merujuk pada disiplin ilmu di bidang kedokteran hewan. Sementara yang terakhir, rambu-rambu tentang ketentuan etik, ya, itu ya tentu harus berpedoman pada sumpah, kemudian kode etik dan etika veteriner. Berkaitan dengan tujuan dari hukum, saya kira kita sudah berkali-kali diskusikan, ya. Jadi tujuan kedamaian hidup atau tertibnya hidup bersama itu selalu dikaitkan dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi itulah tujuan daripada hukum. Arti dari setiap norma ini haruslah menghasilkan keseimbangan. Jadi bagaimana kepastian hukum itu berjalan, ya, tentu saja dengan pendekatan yuridis, kemudian keadilan, jadi rasa keadilan di tengah masyarakat itu ya harus didekati dengan pendekatan filosofis, dan kemanfaatan. Artinya sejauh mana manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi kegunaannya itu kira-kira apa? Ini dengan pendekatan sosiologis.
Nah, sekarang kita akan mencari contoh yang paling sederhana tentang interpretasi dan analisa. Saya mencoba mengangkat contoh bahwa ada atau baru saja keluar Permentan nomor 16 tahun 2021, yaitu tentang kajian lapang pengawasan obat hewan. Adik-adik sekalian, dalam ketentuan pasal 76 dari Permentan 16 2021 ini, ada tertulis bahwa pada saat peraturan menteri ini, jadi artinya ya peraturan nomor 16 2001 ya, mulai berlaku. A. Permentan nomor 74 2007 tentang pengawasan obat hewan. Kemudian yang B, Permentan nomor 18 2009 yaitu tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adik-adik sekalian, dengan demikian ini jelas tafsirnya dengan keluar Permentan 16 2021, maka Permentan 74 2007 dan Permentan 18 2009 itu ya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian kalau kita analisis kira-kira kenapa? Ya, mengapa? Ya, sudah barang tentu mungkin pengawasan obat hewan yang tercantum di dalam permentan yang lama maupun syarat dan tata cara pemberian izin usaha pada ketentuan permentan yang lama itu dianggap perlu dirubah dan diperbaiki atau diperbarui. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang asesmennya. Pada ketentuan pasal 77 tertulis bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, kita lihat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021. Tetapi diundangkannya di sini tidak tercantum ya. Mungkin naskah aslinya tercantum kapan itu mulai dicantumkan di dalam lembaran negara. Nah, di dalam pencantuman pada lembaran negara itulah sesungguhnya tanggal diundangkannya. Oke? Kemudian agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan. Nah, ini perintahnya. Peraturan menteri ini dengan menempatkan dalam berita negara Republik Indonesia. Jadi di dalam lembaran negara itu diperintahkan, kemudian nanti ini dicantumkan, biasanya itu tugas Menkumham ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kapan itu dicantumkan dalam berita negara atau dalam lembaran negara, disitulah tanggal diundangkannya. Biasanya tidak terlalu lama, hari ini digedok ya besok sudah masuk berita negara. Atau kalau gedoknya itu hari Sabtu ya atau hari Jumat mungkin, nah barangkali ya nunggu hari Seninnya. Tapi tidak akan terlalu lama. Jadi dengan demikian adik-adik sekalian, kalau kita lihat asesmen daripada pasal 77 ini arahnya ya yang lama tidak berlaku, kemudian yang baru berlaku setelah diundangkan. Sudah barang tentu tidak tepat 29 April, tapi beberapa hari kemudian. Itulah kira-kira hasilnya. Adik-adik yang saya banggakan, itulah rangkuman ya atau ringkasan dari video yang bisa saya siapkan. Mudah-mudahan Anda penasaran, Anda boleh siapkan pertanyaan sehingga di dalam perkuliahan nanti kita akan mendiskusikan untuk mendalami apa yang harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akhiri. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.